Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, saya Riana Eliza dengan NIM A1E1220056. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hubungan kurikulum merdeka dengan bimbingan dan konseling. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen konseling di sekolah. Dan saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Jambi, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang filosofi bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang bersifat fleksibel didasari pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dimaksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Dengan kemerdekaan yang telah diberikan, satuan pendidikan berkewajiban untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satunya dengan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari pendidikan dan penguatan karakter. Profil pelajar Pancasila ini merupakan dasar bagi satuan pendidikan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah tujuan dari layanan BK. Secara umum, tujuan layanan BK adalah membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal dan kemandirian secara utuh yang meliputi dari aspek pribadi, pelajar, sosial, dan karir. Selanjutnya adalah konsep kurikulum merdeka dalam bimbingan dan konseling. Konsep kurikulum merdeka sebagai transformasi kebijakan Merdeka Belajar mengedepankan pendekatan yang berpusat pada minat, bakat, dan kemampuan peserta. Slide berikutnya adalah fungsi layanan BK sesuai dengan Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014, yang isinya pertama adalah konseli memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungan. Yang kedua, konseli lebih mudah mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang ketiga, konseli dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya. Yang keempat, konseli dapat merencanakan pendidikan, pekerjaan, karir, dan masa depan. Yang kelima, konseli mampu mengatasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya. Yang keenam, konseli bermasalah dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Yang kedelapan, konseli dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat dan normal, dan hal yang lain. Selanjutnya adalah prinsip dasar layanan dan konseling. Yang pertama adalah membangun inklusivitas. Maksudnya, setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan secara profesional sebagai tanggung jawab bersama antar kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, pendidik, serta satuan pendidikan. Dan juga, setiap peserta didik memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan sama layanan diperuntukkan untuk tidak diskriminatif. Dan yang kedua adalah mencapai perkembangan yang optimal. Maksudnya, peserta didik memiliki nilai-nilai positif yang perlu dioptimalkan. Setiap peserta didik berhak mendapatkan layanan bimbingan dan konseling guna mengembangkan diri secara optimal. Peserta didik didorong untuk mengambil dan merealisasikan keputusan secara bertanggung jawab sesuai dengan situasi. Setiap peserta didik berhak memiliki pilihan dan fokus pada pengembangan minat, bakat, dan karir di masa depan. Selanjutnya adalah strategi implementasi layanan BK di satuan pendidikan. Terdapat 4 komponen besar dalam layanan bimbingan dan konseling yang meliputi: pertama, layanan dasar. Layanan dasar ditunjukkan bagi peserta didik yang bersifat primitif. Layanan perminatan dan perencanaan individual dapat dilakukan secara klasikal melalui bentuk bimbingan kelompok, konseling kelompok, ataupun secara pribadi. Responsif. Berbeda dengan layanan dasar dan layanan perminatan, layanan responsif dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memerlukan penanganan mendesak dan segera. Layanan responsif diberikan dengan tujuan memutuskan masalah yang dialami peserta didik. Yang keempat adalah layanan dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan jenis layanan yang terkait dengan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan profesional guru BK atau konselor secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah prinsip dasar penyusunan program BK. Program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan capaian layanan BK dan kebutuhan siswa. Program layanan BK yang menyesuaikan tingkatan kelas yang dilaksanakan oleh guru BK dengan periode waktu tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan.
Adapun prinsip dasar dalam penyusunan program BK. Yang pertama adalah ruang lingkup menyeluruh. Yang kedua, program layanan BK dirancang lebih berorientasi pada pencegahan dan bukan pada kuratif. Yang ketiga adalah program layanan BK dan konseling ditujukan untuk mengembangkan potensi siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau saya belibet, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.